Budaya kumpul-kumpul ini contoh kecil nih. Saya pidatokan di mana-mana, termasuk di beberapa negara. Saya sampaikan contoh ini. Saya besar di Jember. Jember itu kalau zaman dulu saya kecil itu ada budaya carok. Itu suatu hari ada orang rebutan air. Rebutan apa? Air. Di sawah, mau cangkul-cangkulan. Kenapa rebutan air kok bisa sampai mau cangkul-cangkulan? Nah, tiba-tiba mau jam 12 pulang. Sampai di rumah, ibunya bilang, "Pak, itu ada undangan selamatan." Selamatan judulnya banyak. Bikin rumah, selamatan. Mau nanam padi, selamatan. Wis pokoknya selamatan terus lah, kumpul terus itu. Berangkatlah itu. Tapi ketika mau berangkat dari rumahnya, itu kalau lewat lurus ini, lewat depan rumahnya yang tadi mau cangkul-cangkulan itu, beloklah lewat belakang. Nah, ketika lewat belakang, ternyata orang itu sudah duduk dan di pintu belakang. Lainnya udah penuh. Mau tidak mau, duduklah di situ. Mau tidak mau, salaman. Mau tidak mau ngomong, "Sehat kan? Waras kan?" Nah, gitulah kalau orang Jawa. Salaman, duduk di situ. Tahlilan selesai, berkat dikasih semuanya. Sebelum berkat selesai, rokok-rokokan. Nah, ngerokok itu. Dilarang nggak bawa yang satu itu. Karena nggak bawa, Kang Linting kan, Linting. Rokok berdua. Ini nggak pakai ngomong apa-apa yang tadinya mau bacok-bacokan, mau cangkul-cangkulan di sawah, selesai Pak Polisi. Akan disampaikan oleh Al-Karom Bapak Dr. Kiai Haji Marsudi Suhud, MP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Amma ba'du. Ulama al-kiram wa habaiban al-fadil, masyayikhina wa bil khusus sahibul fadilah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Romo Kiai Haji Tubagus Hamdi Ma'ani Rusdi, Athalallahu umrah wa baqa'ah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Banten atau yang mewakilinya Bapak Dr. Al-Muktabar. Bener apa salah?
Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten beserta seluruh kiai-kiai dan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Kalau di Majelis Ulama Pusat ada 87 organisasi keagamaan sosial keagamaan. Yang kami hormati para kiai, para pengasuh pondok pesantren, dan wabil khusus Bapak Pangdam atau Korem atau yang mewakilinya, Bapak Polda, Bapak Kabinda, dan seluruh dinas-dinas termasuk Kanwil, Kakanwil Agama, dan jajaran pemerintahan yang ada di Provinsi Banten. Ini banyak yang alhamdulillah turut bersama-sama dengan Majelis Ulama Provinsi Banten untuk hand in hand, bergandengan tangan satu sama lain untuk saling memperkuat, membangun bangsa Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hidup di Indonesia, negara dengan penduduknya yang hampir 300 juta makhluk manusia. Negara terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika, Indonesia. Penduduknya terbesar Cina, India, Amerika, baru Indonesia. Kita negara besar. Pulaunya negara yang berpulau-pulau, ada 17.000 pulau. Ada 300 etnik group. Ada lebih dari 337 bahasa lokal, living local languages. Bisa bersatu, bisa hidup bersama-sama dari dan dengan agama yang berbeda-beda. Saya pendiri Global Peace, kantor saya di Amerika, Washington DC. Saya sudah keliling negara-negara konflik. Ketika saya keliling di negara konflik, disitulah kita merasa bangga dan bersyukur punya Republik Indonesia. Negara besar setelah Cina, India, Amerika, Indonesia. Juga negara besar karena umat Islam terbesar, 12.9% Muslim in the world adalah di Indonesia. Jelas Indonesia kita bersyukur sekali. Bisa hidup aman, nyaman, enak, kepenak. Ketika saya keliling di negara-negara konflik, karena saya bagian peace di dunia. Mayoritas negara konflik Muslim country, negara yang mayoritas Islam. Kenapa mayoritas negara Islam konflik? Karena belum bisa menjaga antara perbedaan-perbedaan yang dimiliki. Kita punya 17.000 pulau, kita punya 300 etnik, kita punya bahasa 337. Yang semacam ini, alhamdulillah kita bisa bersatu.
Sebab kenapa? Setelah saya kelilingi, kesimpulan saya begini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita, bangsa Indonesia, mempunyai kultur budaya yang tidak dipunyai oleh negara-negara lain. Budaya apa yang bisa mempersatukan? Ini Pak Gubernur, Pak Polisi, Pak Tentara, TNI, Pak Kabin, dan lain-lainnya harus paham ini. Inilah budaya yang di negara lain tidak punya. Kalau budaya ini dianggarkan dengan APBN atau APBD, saya yakin tidak akan mampu. Tidak akan mampu untuk membiayai ini. Apa itu? Kok tidak mampu? Budaya kumpal kumpul. Ini apa? Budaya kumpal kumpul. Apa? Ngariung. Ini saya ceritakan. Saya setiap tahun diundang di Vatikan. Saya pidatokan di tokoh-tokoh agama dunia. Saya keliling di beberapa dunia untuk menyampaikan perdamaian. Antara lain budaya yang sangat mahal. Budaya yang tidak dipunyai oleh bangsa lain adalah budaya ngariung, kumpal kumpul. Ayo coba hitung. Ini saya ngomong NU dulu lah, karena saya orang NU, jadi saya NU dulu. Kalau di NU, ya mungkin sama di organisasi lainnya. Karena kalau di pusat ada 87 organisasi yang di bawah MUI. Kalau di NU, mau pakai contohnya yang lain, takut salah. Kalau miliknya sendiri kan saya nggak salah, insya Allah. Kalau di orang-orang NU ini, coba hitung satu-satu. Setiap orang saja minimal 15 kali pertemuan, 15 kali kumpul lebih. Ayo, procot, kumpul, ngapain? Ngapain namanya? Walimatut tasmiyah, ngasih nama. Ngundang tetangga enggak? Ngundang, kumpul. Gede dikit sunatan, ngundang tetangga enggak? Apa namanya? Nah, setelah gede-gede dikit, ngelamar, nikahan, ngapain? Ngundang tetangga enggak? Ngundang, kumpul. Nah, kumpul-kumpul suami dan istri yang baru berhasil 4 bulan, kumpul lagi. Ngapain namanya? Ya kalau ya itulah. Gede lagi, 7 bulan, kumpul lagi, ngundang tetangga, namanya? Apa? Ya iyalah, itulah beda-beda sebutannya. Kalau di Jawa ya tingkeban atau apa itu. Lahir tua mati, kumpul lagi sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, ya kan? Masih kurang. Rajaban, kumpul. Maulid, kumpul. Mau berangkat haji, kumpul. Masih kurang lagi halal bihalal, kumpul. Masih kurang lagi Agustusan, hari santri, hari May Day, apa namanya itu? Hari buruh, kumpul. Inilah sesungguhnya hal yang paling mahal, hal yang saling strategis dan mengena untuk menyatukan dan mempersatukan bangsa Indonesia.
Jangan ini dianggap murahan ini, Pak Dandim, Pak Kapolsek, Kapolres, Pak Polisi, dan para dinas. Ini kalau dianggarkan APBD berapa ini? Ayo. Ini paling yang dianggarin cuma yang sekali aja ini MUI kali, itu pun kalau enggak kebangetan Pak Gubernur. Karena ini jelas tujuannya jelas. Budaya kumpul-kumpul ini contoh kecil nih. Saya pidatokan di mana-mana, termasuk di beberapa negara. Saya sampaikan contoh ini. Saya besar di Jember. Jember itu kalau zaman dulu saya kecil itu ada budaya carok. Itu suatu hari ada orang rebutan air. Rebutan apa? Air. Di sawah, mau cangkul-cangkulan. Kenapa rebutan air kok bisa sampai mau cangkul-cangkulan? Nah, tiba-tiba mau jam 12 pulang. Sampai di rumah, ibunya bilang, Pak, itu ada undangan selamatan. Selamatan judulnya banyak. Bikin rumah, selamatan. Mau nanam padi, selamatan. Wis pokoknya selamatan terus lah, kumpul terus itu. Berangkatlah itu. Tapi ketika mau berangkat dari rumahnya, itu kalau lewat lurus ini, lewat depan rumahnya yang tadi mau cangkul-cangkulan itu. Beloklah lewat belakang. Nah, ketika lewat belakang, ternyata orang itu sudah duduk dan di pintu belakang. Lainnya udah penuh. Mau tidak mau, duduklah di situ. Mau tidak mau, salaman. Mau tidak mau ngomong, sehat kan? Waras kan? Nah, gitulah kalau orang Jawa. Salaman, duduk di situ. Tahlilan selesai, berkat dikasih semuanya. Sebelum berkat selesai, rokok-rokokan. Nah, ngerokok itu. Dilarang nggak bawa yang satu itu. Karena nggak bawa, Kang Linting kan, Linting. Rokok berdua. Ini nggak pakai ngomong apa-apa yang tadinya mau bacok-bacokan, mau cangkul-cangkulan di sawah, selesai Pak Polisi. Cuma gara-gara kumpul-kumpul selamatan. Kenapa? Dulu saya ke Libya, ketemu Muammar Gaddafi. Saya hari Minggu masih ketemu. Selasa saya ada Senin ada message keluar dari situ. Saya keluar hari Selasa, hari Kamis sudah dibom. Ketika peperangan demi peperangan tidak selesai-selesai, Afghanistan bisanya selesai, alhamdulillah. PBNU yang mengundang pertama dan mau duduk semacam ini, mau kumpul semacam ini. Itu pertama kali kumpul para kiainya Afghanistan di Jakarta. PBNU yang undang. Bisa duduk bareng. Ketika saya bikin selang-seling ada tulisannya kayak gini, ini tulisan ini, sekte ini, sekte ini, sekte ini. Gak mau itu bisa kumpul, lari. Akhirnya ya sudah, asal yang penting duduk satu ruangan. Ketika duduk satu ruangan semacam ini, kita ceritain kayak gini. Terbentuklah negara Afghanistan hari ini. Dan Nahdlatul Ulama di sana dari pusat sudah sampai desa kayak di Banten. Karena kita membantu dan membela. Yaman hari ini presidennya udah 7. Berarti kira-kira di sana ada sekte yang paling besar 7. Berarti. Dan 300 sekte di Indonesia, alhamdulillah bisa melebur, bisa nyatu. Yang kira-kira cuma 7 saja di Yaman, presidennya sendiri-sendiri hari ini. Ini real. Budaya kumpul-kumpul
adalah budaya bangsa Indonesia yang kita harus tetap dan saling menjaga satu sama lain. Karena budaya inilah sesungguhnya budaya yang paling mahal. Betul, saya ucapkan selamat terhadap Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten yang telah mendapatkan apresiasi dari ISO, karena sesungguhnya manajemen yang diapresiasi oleh World Quality Insurance ini adalah untuk mengurangi hisab, ya, untuk mengurangi hisab. Selain dicatat oleh Rokib dan Atid, sekarang ini sudah diwakili dicatat oleh ISO. Dicatat oleh ISO. Memang sekarang nggak cukup dicatat oleh Rokib dan Atid, itu ISO plus dicatat oleh Syekh yang paling pintar di dunia, namanya Syekh Google. Itu tanya apa saja itu sekarang di Google, ketemu semua kan? Jawabannya benar atau tidak benar, pokoknya ada jawabannya semua. ISO ini tidak lain adalah untuk meringankan hisab. Karena Majelis Ulama Indonesia di pusat, alhamdulillah setiap tahun. Dan kita lagi mendorong untuk seluruh wilayah-wilayah provinsi-provinsi Majelis Ulama Indonesia di seluruh Indonesia dipelopori oleh Provinsi Banten. Selamat untuk Provinsi Banten. Ini yang pertama, bahwa sesungguhnya budaya kumpal kumpul ini menjadi penting. Yang kedua, halal bihalal antara pemerintah, umaro, dan para kiai. Ini adalah titik temunya ketika di publik, di masyarakat yang merusak silaturahim kita, antara lain ini Pak Polisi, adalah persaingan. Yang merusak silaturahim kita adalah antara lain persaingan. Persaingan apa saja? Sekeluarga, kakak beradik bersaing, bisa putus itu rasanya. Antara suami istri, keluarganya suami, keluarganya istri bersaing, bisa putus rasanya. Persaingan antara bupati wali kota, persaingan antara gubernur, persaingan antara presiden dan wakil presiden, persaingan antara bisnis dengan bisnis lainnya, bisnis satu dengan lainnya, persaingan jadi supplier, persaingan untuk jadi partner. Persaingan-persaingan inilah sesungguhnya yang bisa merenggangkan persahabatan kita, merenggangkan dan merenggangkan bagaimana kita persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Tapi betapapun persaingan-persaingan yang semacam ini adalah bisa merenggangkan karena kita punya budaya kumpul-kumpul, alhamdulillah sudah pisah kumpul lagi, pisah kumpul lagi. Kadang berantem, kumpul lagi. Ini perbedaannya. Makanya Rasulullah menyampaikan ini, absyiru wa amin. Ketika kita menghadapi persaingan, agar jangan sampai kita menjadi bangsa yang terpecah belah. Karena kalau sudah terpecah belah, dan biasanya persaingan antar klan itu lebih tinggi. Jadi kalau sudah marah, biasanya langsung bawa bedil.
Kalau sudah bawa bedil, satunya bawa bom. Kalau sudah bawa bom, satunya bawa granat. Jadilah itu perang yang gak akan selesai-selesai. Di Indonesia ada masalah dengan gubernurnya, panggil Pak Ketua Umum Provinsi, duduk, ngobrol, minum kopi bareng berdua, selesai. Ada persoalan yang lagi rame-rame, panggil NU-nya, panggil Muhammadiyahnya, panggil organisasi lainnya, kumpulin bersama-sama, ketemu lagi. Inilah judulnya, ketika kita ngadepin persoalan-persoalan persaingan, Rasulullah menyampaikan, absiru wa amilu ala ma yasuruhu. Fa wallah lal faqru akhsha alaikum wa inna ma akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha thumma halakatkum wa halakatkum. Ketika ada persaingan, obatnya tadi obatnya bisa kumpul ini, absiru. Kalau sudah mau kumpul, persoalan apapun sudah plong, secara psikologi hilang persoalan. Mau tadinya ada ganjel-ganjel dikit, salaman ketemu di masjid, salaman ketemu di kantor Muhammadiyah, kantor NU, salaman ketemu di majelis ulama, salaman ketemu. Fa'abshiru, gembira rasanya, plong rasanya. Baru kalau sudah plong wa amilu, bikinlah program-program. Membikin program bersama. Karena sesungguhnya membangun bangsa ini tidak cukup bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah saja. Tapi semua individu termasuk organisasi-organisasi ini harus mampu dan bisa mengorganisir sendiri dan membuat program-programnya. Wa abshiru wa amilu alama yasuru. Yang dua-duanya bisa menerima. MUI bikin program, karena kita shodiqul hukumah, programnya sampaikan ke Pak Gubernur. Jangan nunggu pecah dulu ini Banten ini. Karena persatuan dan kesatuan penting. Jadi nggak perlu itu kiainya suruh bikin proposal ya Pak Gubernur, nanti sampaikan aja. Nah, karena sesungguhnya kalau sudah jadi kiai-kiai dari seluruh organisasi ini, gak usah diminta saja, gak usah diminta, yakin. Karena persatuan dan kesatuan itulah adalah al-jamaah rahmatuh. Pasti dilaksanakan.